Apakah menurut kalian hukuman mati dengan cara menembak jantung korban atau kepala korban sudah cukup mengerikan? Nyatanya tidak. Karena pada zaman dahulu ada 4 hukuman mati yang kalau kalian tahu faktanya, ini jauh lebih mengerikan. Mari kita bahas 4 hukuman yang paling mengerikan pada zaman dahulu. Untuk yang pertama ialah The Blood Eagle, di mana pada zaman dahulu diyakini kalau bangsa Viking pernah melakukan pereksekusian seperti ini guys, di mana korbannya itu akan dibaringkan dan diikat tangan serta kakinya agar tidak dapat bergerak. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kulit punggung dari korban itu akan dibuka guys, akan benar-benar dibuka, jadi itu kerasa banget perihnya seperti apa. Dan tidak sampai di situ, nyatanya tulang rusuk korban itu akan ditarik keluar sehingga akan menonjol keluar. Ya, seperti gambar di samping saya atau di atas inilah. Itu benar-benar terlihat seperti itu. Dan selanjutnya akan membentuk seperti sayap, guys. Setelah itu, lukanya yang masih basah ini akan ditaburi oleh garam. Sehingga korban akan merasakan sakit yang luar biasa. Dan diyakini juga kalau pada zaman itu orang-orang yang telah dipereksekusi seperti ini nyatanya belum meninggal dunia. Jadi mereka benar-benar dalam kondisi hidup dan merasakan setiap kesakitan, mulai dari ditarik kulit punggungnya serta ditarik juga tulang rusuknya, dan seperti itulah rasa sakitnya. Yang selanjutnya ialah scavisme atau the bout, di mana pada zaman Persia kuno orang yang mendapatkan eksekusi ini akan diikat kedua tangannya seperti biasa agar dia tidak dapat bergerak, dan selanjutnya sebagian tubuhnya itu akan dimasukkan ke dalam badan perahu dan sebagian lagi itu ada di permukaan perahu. Kalau kalian bayangin ya seperti dihimpit gitu loh guys. Jadi dihimpit antara di sini ada kayu dan di sini juga ada kayu. Jadi otomatis dia dihimpit lah. Sudah paham lah ya, sudah terbayang lah ya. Selanjutnya setelah itu korban ini akan diberikan minum susu campur madu. Ya sebenarnya enak-enak aja sih susu campur madu. Namun nyatanya ia akan terus diberikan minuman ini sehingga ia terserang diare karena kelebihan dari minuman susu campur madu. Setelah itu ia akan memuntahkan minuman itu kembali, sehingga sudah dapat dibayangkan bahwa di dalam perahu itu akan bercampur antara kotoran dia dan muntahan dia sendiri guys. Dan ternyata ini memang sengaja dilakukan agar di dalam muntahan dan kotorannya ini nantinya akan tumbuh namanya belatung guys. Nah si belatung ini nih itu akan mulai merayap ke dalam tubuhnya sehingga menggerogoti tubuhnya sendiri. Karena ternyata pada saat dia diberikan minum ini, tidak hanya dia diberikan minum susu campur madu, namun juga bagian tubuh sensitif korban, entah itu mungkin lubang telinga, lubang mata, atau bahkan lubang hidung, itu akan dicampurkan madu guys. Sehingga serangga-serangga itu akan berkumpul di area-area tertentu ini dan mulai bertelur dan memakan korban ini secara hidup-hidup. Wah, ini udah gila sih, ini benar-benar gila sih. Dan ini baru yang kedua, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga ini ialah Judas Cradle. Seperti gambarnya ini, kalian sudah bisa membayangkan kan? Ternyata ini terjadi di Eropa guys, dan terjadi pada abad pertengahan. Ya, kalian sudah bisa membayangkan bahwa korbannya ini betul sekali diikat lagi tangannya, namun kali ini tangannya diikat ke belakang guys. Setelah diikat ke belakang seperti itu, lalu talinya akan mulai diikatkan juga kepada kakinya guys. Dan setelah kaki dan tangannya terikat, lalu dia akan diangkat ke atas dengan menggunakan tali mulai dari tangannya, bagian siku juga dia akan ditarik ke atas, dan selanjutnya akan ada kayu berbentuk piramida. Seperti gambar ini ada berbentuk piramida seperti itu, dan akan ditusukkan kepada bagian dubur ya. Oh shit, itu di bagian dubur guys. Dan bisa dibayangkan kalau dia gerak sedikit saja itu dia akan langsung makin neken dan makin masuk guys. Itu kayaknya udah tajam banget lah. Dan ternyata di balik ujung piramida ini atau mungkin segitiganya itu dilumuri dulu balsam atau mungkin apalah cairan yang memang bisa membuat tingkat sakitnya jadi lebih parah lagi.
Dan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari sandera atau mungkin tawanan yang pada saat itu ditangkap, guys. Jadi ya hukuman ini biasanya hukuman perang juga seperti itu. Dan kalian bisa bayangkan ini sakitnya luar biasa di bagian dubur, di mana dimasukkan kayu berbentuk piramid seperti itu untuk masuk ke dalamnya. Dan ya ternyata si piramid kotak ini itu sering digunakan untuk eksekusi dan tidak pernah dibersihkan. Jadi bisa saja korban meninggal akibat luka infeksi yang terjadi dari kayu yang tidak dibersihkan tadi. Dan ya ini udah gak bisa dibayangin lagi. Intinya ya kalian lihat aja lah gambar di atas ini serem banget lah. Oke, selanjutnya kita ke yang keempat. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat ialah lead sprinkle, di mana pada zaman abad pertengahan dahulu tongkat seperti ini terlihat biasa saja, namun ternyata ini sangat menakutkan. Dimana kalau kalian perhatikan pada gumpalan di bawahnya atau yang bulatnya itu, yang ada bolong-bolongnya itu sering diisi timah panas, zat panas lainnya, bahkan minyak mendidih. Nah, gunanya buat apa? Ternyata korban yang akan dieksekusi ini, dia akan dibaringkan dan ya seperti biasa, bagian depannya ini akan menghadap keluar, guys. Jadi tidak ke tanah seperti pada pembahasan sebelumnya. Lalu selanjutnya, cairan ini kan akan keluar dari lubang-lubang kecil yang ada di penampungan tongkat itu loh, guys. Dan itu akan diteteskan kepada perutnya, bagian vitalnya, serta yang paling epicnya lagi itu akan diteteskan kepada bagian matanya juga. Jadi bisa ngerasain kan perihnya gitu loh. Kalau misalkan kalian pernah ya pakai lilin yang dikucurkan kepada tangan aja, itu udah panas ya, walaupun memang panasnya nggak luar biasa, tapi ini timah panas, minyak mendidih dan lain sebagainya itu diteteskan kepada bagian sensitif kalian serta bagian indera terpenting kalian. Untung kita hidup tidak di zaman dahulu ya. Jadi kita hidup di zaman sekarang yang mungkin lebih manusiawi lah, guys. Dan ya itu saja untuk video kita kali ini. Dan jika kalian ingin memberikan inspirasi untuk video selanjutnya kita membahas apa, silahkan komen di kolom komentar. And thank you guys untuk pembahasan kali ini. Bye bye.